mendengar di YouTube Bapak itu. Nah, setelah melihat, dia pertama dia yang duluan kontak di sini kan, artinya mau gabung. Artinya waktu sudah gabung, berapa hari saya lihat dia kan buka, saya buka juga, akhirnya dia tertarik gitu awalnya, tertarik di situ. Nah setelah tertarik, apa yang dia jelaskan pagi itu saya laksanakan, mandi malam, yang pakai pandan itu semua udah pernah kan, tahajud, ngaji. Kebetulan kemarin habis 12 juz gitu yang ngaji itu kan. Setelah selesai semua, segala sholat taubat itu kan, habis isya, habis subuh, laksanakan semua sudah. Nah setelah hati itu udah kuat, baru ke sini nih ceritanya. Jadi kata istri saya, kamu aja dulu ke sini, nanti mungkin siapa tahu kita dapat rezeki lagi, dia lagi ke sini itu gantian. Jadi sekarang hajatnya apa? Cerita saya itu yang tadi Pak, kemarin itu Pak, yang saya berangkat malam itu Pak, yang disuruh Bapak ke ini. Oh iya, makasih ya Pak. Makasih ya. Ya, makasih ya. Ya. Yang kemarin tadi malam disuruh Bapak itu, ke apa namanya? Ketan susu itu Pak. Oh, ketan susu. Iya. Oh iya. Nah, suruh nongkrong sana. Oh, ke Kalimantan. Ya, Kalimantan. Udah. Sudah. Udah. Ya. Seneng nggak? Senang ya. Rame nggak? Rame ya. Bubur rame nggak bubur? Bubur rame juga itu antri. Hah? Antri. Bubur antri. Iya. Terus saya bawa ke itu. Iya. Gultik. Ya, Gultik ya. Rame gak Gultik? Rame juga. Parkirannya? Iya, parkir rame. Iya. Sampai nggak dekat bagian kita parkir Pak. Iya. Jauh akhirnya. Yang saya kirim Bapak lihat itu semua makanan favorit saya. Iya. Bapak tadi harusnya saya kirim ke ASMK Pasar Pagi Lama, namanya bakso pikul. Iya. Juga antrinya luar biasa. Harusnya Bapak tadi saya kirim juga ke toko roti Swiss. Iya. Itu antrinya luar biasa. Harusnya Bapak saya kirim ke asinan Juhi. Iya. Antrinya luar biasa. Ada lagi empek-empek. 10 ulu apa 7 ulu, antri luar biasa. Tapi adanya di ASMK semua. Gitu ya. Jam 5 udah tutup dia, jam 6 udah tutup lah. Nah tuh Bapak saya lihat, saya kirim ke bubur aja dulu. Bubur rame gak bubur? Ramenya antri Pak. Antrinya luar biasa itu. Antrinya? Iya. Parkirnya susah lagi. Jadi emperan toko Pak masalahnya. Apa? Emperan toko aja. Emperan toko? Iya. Gerobak? Gerobak ya. Itu akhirnya. Berebut itu Pak. Berebut kan? Iya, berebut. Orang pulang kerja pada makan kayak orang kelaparan. Iya, betul. Yang lebih antri lagi itu yang buan itu Pak. Ketan itu. Luar biasanya. Ketan susu? Iya. Oh iya. Itu. Jadi kan kami video kan juga kan. Anunya cara dia bikin. Cara dia jualan itu sudah itu kan sudah. Bapak mau kesana lagi apa enggak? Kalau kesana lagi saya kirim lagi. Ya, rencana mau kesana lagi Pak. Kesana lagi? Iya. Hari ini? Rencana. Hari ini? Iya. Oh iya nanti saya siapin. Iya. Ntar saya siapin ya. Iya. Hari ini ya. Jadi saya ada pertanyaan lagi masalah anak saya tadi Pak. Iya. Jadi mohon maaf Pak ya. Anak saya ini kan memang dia ibaratnya kan ada usaha gitu. Usaha itu kan itu tadi tambang itu, mineral itu kan. Cuma dia ini Pak, masalahnya yang saya ini masalah sholatnya ini Pak. Karena saking sibuknya itu kadang-kadang nggak sempat ngerjakan sholatnya. Jadi masuk kita tuh fokus saja dulu ke sini Pak. Yang susu tadi kan. Maksud saya itu dulu. Karena niatnya kan mau bayar utang tadi itu kan. Yang penting itu dulu. Masalah yang itu kan bisa pikir belakang aja dulu. Pertama itu dulu. Anak Bapak yang mana? Yang tadi malam. Tadi sama-sama saya tadi malam sini ini. Oh iya. Ya. Jadi disarankan ibunya kalau bisa Bapak doain dia supaya dia mengerjakan sholat apa itu kita dorong dari Bapak lah doanya apa gimana. Ajarin dulu bikin air asinan. Dia bikin pakai di sini ntar gue yang suruh minum. Iya di sana. Bapak bawa keluar dulu. Ya. Pak keluar dulu Pak. Bikin air asinan. Ya, makasih Pak ya. Kasih 3 gelas. 3 botol. Beli di kantin. Aquanya 3 botol. Dibikin, lo tungguin, jangan malu lo berdua kan laki sama laki, nggak ada malu lo. Tungguin, ajarin, tapi jangan diremes lo. Kalau diremes awas laki sama laki nggak boleh. Tapi di mod boleh. Sebutin hajatnya dia, sebutin, taruh di airnya, ntar gue suruh minum dia pasti minum. Nggak mungkin nggak mau. Coba ibu gimana ceritanya sampai RDAY?
Bikin lo tungguin caranya, cara ngerendamnya. Biji sama batangnya harus direndam. Jangan sampai pala itu batangnya mumbul loh. Hah? Gimana cerita ibu cerita? KRDI gimana ceritanya? Saya nonton YouTube, Pak. Nonton YouTube. Nama ibu siapa? Ibu tinggal di mana? Tinggal di Bekasi. Terus? Nonton YouTube. Terus awal-awalnya kok jorok saru ya. Tapi lama-lama saya ini lihat. Ya tertarik gitu. Terus apalagi banyak artis gitu yang pada datang. Terus saya lihat, oh ajarannya bagus. Saya kan orang Jawa, Pak. Jadi yang ngerti dikit-dikit gimana orang Jawa gitu ya. Awal-awalnya Pak, saya itu udah mulai mengikuti ajaran itu ya. Tapi gini Pak, saya kan dulunya bukan muslim. Jadi saya nggak bisa ngaji. Cuman kalau sholat saya jalanin. Insya Allah saya berusaha gitu. Terus ya baca apa yang saya bisa, saya tekunin gitu. Tapi terganggu karena anak saya punya bayi. Nah, waktunya habis terkita buat ngurusin bayi. Jadi mandi malamnya jadi terbengkalai gitu. Maksudnya? Ya nggak bisa tekun gitu loh. Nggak bisa tekun gimana? Ya kayak baca-bacanya jadi berkurang. Mandi malamnya jadi enggak. Bu, kan saya paksain ibu jaminannya kan cair 10 miliar. Ibu saya paksa jaminannya 10 miliar. Pasti mau. Saya juga begitu, Bu. Ngapain saya mesti dengerin keluhan tamu, muntahannya tamu, beraknya tamu. Kayak ibu cerita, kan saya dengerin muntahnya ibu, beraknya ibu saya dengerin. Ngapain? Tapi saya mau dengerin Bu. Kenapa? Karena balasannya surga. Makanya saya bela-belain. Makanya kata orang-orang, lo ngapain Ji mau dengerin keluhan orang? Nggak apa-apa. Gue punya tabungan 1 poin di akhirat lo. Ngapain pusing-pusing? Jadi saya dengerin keluhan ibu. Saya dengerin cerita ibu. Saya dengerin aja. Setelah itu saya ngasih itunya, triknya, caranya, trik in trik, tipu-tipuan. Jadi trik in trik itu artinya tipu-tipuan. Kita tipu malaikat. Gimana caranya? Ibu harus mandi pandan. Kenapa mesti mandi pandan? Bayi yang baru lahir itu baunya wangi pandan. Alat kelaminnya bau pandan. Makanya orang kalau gadis, kalau dicium alat kelaminnya pasti bau pandan. Kalau dia perjaka, pasti alat kelaminnya bau pandan. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya udah meraktekin dan benar bau pandan. Nah, kita tipu tuh malaikat biar kita seperti bayi, mandi pandan walaupun kita udah usia 55. Bohong malaikat nggak menempel kita. Nah, ibu juga paksa, tapi kalau ibu bilang, "Pak Haji, saya mau mandi keganggu anak." Ya udah nggak usah dipraktekin, ngapain lu? Kok gitu Pak Haji? Lah kan ibu belum bisa. Jadi mesti maksa Bu. Kayak tadi nih dari Kalimantan. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Tapi hasilnya anaknya bagus. Usahanya kita kirim ke Jakarta. Coba kalau dia nggak paksain sedekah 10 juta. Nggak mungkin. Saya bawa ke Kelapa Gading. Lihat tuh. Tukang bubur dekat BCA. Nggak pernah sepi. Nih. Ininya nih. Jampe-jampenya. Nih ininya nih. Apa namanya. Dukunnya nih kayak gini. Nih jampe-jampenya begitu. Datang lagi ke Ketan Susu Kemayoran. Nih lo lihat. Duduk. Selama 2 jam. Bohong kalau sepi. Nggak pernah sepi. Jampe-jampenya. Nih jampe-jampenya. Nah setelah itu kamu berangkat lagi ke Gultik. Gulai tikungan di Blok M. Rame gak lo? Rame banget Pak Haji. Kan ibu denger tadi kan? Nih jampe-jampenya. Coba kalau dia nggak privat 10 juta. Nggak mungkin gue kasih tahu. Orang kita nggak kenal. Jadi ibu paksain harus bisa. Paksain harus bisa. Paksain harus bisa. Anak ya udah. Tapi kan saya harus nyetain. Karena harus mandi. Nggak apa-apa mandi Bu. Nggak apa-apa mandi. Anak kan udah kewajiban kita. Nah kita batalin. Tapi kalau ibu apa-apa ngeluh.
Apa-apa ngeluh. Apa-apa ngeluh. Nggak mau saya. Paksain. Paksain gitu. Kenapa sih Pak Haji maksain saya? Karena kalau ibu berhasil, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan saya udah punya. Mobil udah Hummer. Mobil udah Rubicon. Mobil udah Velfire. Mobil udah Alphard. Mobil udah Pajero. Mobil udah Fortuner. Udah semua. Buat apa? Tinggal saya nyari tabungan 1 poin di akhirat. Makanya saya paksain ibu. Jadi pasti Pak Haji. Pasti kayak tadi orang Palembang nih yang ngasih saya makanan nih. Kerupuk kesukaan saya nih. Palembang. Itu dia saya paksain Bu. Alhamdulillah terkabul hajatnya. Maksud ibu enggak. Ibu tadi lihat kan yang orangnya udah tua. Umur 70 tahun. Maksud penghasilannya 10 miliar. Ibu belum nyampe. Enggak. Harus bisa juga gitu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Gini Pak Haji. Pakai mic, deketin mic ya. Iya. Kan saya tuh benar-benar lagi nggak bisa berpikir lagi gitu loh. Maksudnya nggak bisa berpikir gimana? Sendiri gini ya. Hidup saya sendiri. Ya. Nggak punya suami. Udah lama banget pokoknya. Cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup Pak. Oh cerai hidup. Udah berapa tahun? Udah ada 20 tahunan. Oh iya. Saya umur 30-an gitu. Nah anak-anak yang ngasuh saya. Anak saya 2 Pak. Jadi ibu cerai hidup. Anaknya 2. Sekarang ibu tinggal sendiri apa tinggal sama anak? Tinggal sama anak yang gede. Anak yang gede. Terus? Tapi anak saya yang gede itu kan udah menikah. Ya. Punya suami sebulan yang lalu yang ke sono itu nggak kerja sama sekali. Ya. Cuman istilahnya ya hidup sama anak saya gitu. Itu suaminya. Oh mau kondo. Modal titik-titik doang. Mau kondo. Iya. Modal titik-titik doang. Mau kondo. Bahkan suka judi online Pak Haji. Judi online. Alhamdulillah. Belum sebulan di rumah saya itu udah minta 25 juta. Terus kemarin mantu. Iya. Mantu lagi. Oh iya. Terus kemarin belum lama ini bulan-bulan 2 bulan inilah itu motor diambil leasing gara-gara digadein buat judi online juga. Sama mantu. Nah ini sekarang ini sama anak saya yaudah sekarang beli lagi PCX. Nah ini mulai kerja tapi kerjanya ya cuma tukang antar-antar barang gitu loh Pak. Terus anak saya yang kedua itu udah menikah juga. Ya itu yang membuat saya kelibet utang. Maksudnya gimana? Anak saya yang kedua menikah juga, udah menikah juga. Anak ibu laki perempuan? Yang nomor 2? Laki. Katanya waktu lagi booking gedung itu duitnya yang dia jagain nggak keluar. Nah otomatis saya ketemuan sebagai orang tua yang nyariin duit buat itu bayar gedung. Saya terpaksa minjam sama kakak saya. Tapi saya nggak bisa nyicil karena anak saya sekarang ini lagi sakit mata, operasi mata kemarin bulan-bulan. Yang nomor? Yang nomor 2 ini yang laki. Nah kan operasi mata vitrektomi, nah otomatis dia nggak bisa kerja. Nah istrinya cuma jualan teh. Karena ngurusin suami, jualan tehnya berhenti. Yang sebagai orang tua saya kan ya bingung gitu loh Pak. Harus bagaimana? Kok harus bagaimana Bu? Ya, iya. Sekarang anak tidak bekerja itu udah seizin Allah belum? Udah. Iya. Anak punya utang atau ibu punya utang udah seizin Allah belum? Udah. Iya. Jangan kok gimana, nggak boleh. Syukuri. Iya. Syukuri. Ibu tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur ngeluh. Nggak bisa Bu. Ibu dari bangun tidur bersyukur. Terima kasih Allah, putra saya udah sehat. Terima kasih Allah, putra saya sudah bekerja lagi. Penghasilannya sebulan 100 juta. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah utang saya udah lunas semuanya. Terima kasih Allah. Dasarnya apa tuh Pak Haji doa begitu? Di Al-Quran ada ayatnya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi berprasangka baik terus sama Allah. Jangan isinya ngeluh. Aduh gimana nih.
anak nggak kerja, anak sakit, istrinya mantu usahanya jadi nggak buka usaha tapi ngurusin anak saya, utang saya belum kebayar, mantu saya yang pertama main judi online, anak saya, kata Allah kenapa lu isinya penderitaan lu? Nggak ada. Justru ibu dibikin begitu sama Allah biar ibu makin dekat sama Allah. Caranya apa? Bersyukur dan berterima kasih. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Karena ibu sebelum kenal RDAY nggak pernah baca Quran tiap hari. Sekarang dengan kenal RDAY jadi baca Quran, kan lebih bagus. Kerjain. Jangan nanya kapan utang saya lunas, kapan ekonomi saya bangkit lagi. Kata Allah nggak boleh ngomong kapan, pasti. Kalau kapan ngambang bu. Tapi ibu harus ngomongnya pasti, 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 pasti lunas, pasti punya rumah sendiri 1000 meter. Pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Pasti semua utang-utangnya Allah yang lunasin. Caranya Allah. Tapi kalau ibu menderita, lihat anak kondisinya sedih, kata Allah nggak selesai dong. Nggak kayak gitu. Harus bangkit. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Lawan bu. Dunia harus dilawan. Lawannya sama siapa? Sama setan. Kok sama setan Pak Haji? Karena setan selalu menggurui. Udah, lu ngapain? Bangun jam 00. Jadi setan tuh kalau kita bangkit nggak suka. Kita sukses nggak suka. Kita mau berangkat umroh aja nggak suka. Banyak godaannya. Kan kita mau berangkatin umroh nih. Tamu-tamu RDI kita berangkatin gratis. 400 tamu gratis. Laki 200, perempuan 200. Gratis. Aja godaannya luar biasa setan. Ngapain lo Ji berangkatin tamu-tamu RDI, orang dia pada males, bohong semuanya. Mana dia nggak pernah bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran nggak pernah. Sedekah subuhnya aja nggak pernah, bolong-bolong. Sedekah Jumat barokahnya bolong-bolong. Sholat badiah qobliyahnya mana. Setan goda mulu bu. Gue bilang enggak, gue tetap berangkatin. Tetap gue berangkatin. Begitu bu. Orang mau umroh aja digodain sama setan bu. Apalagi ibu. Setannya godain terus. Makanya ibu jangan sedih. Nanti kalau sedih setannya ketawa. Alhamdulillah gue udah punya jamaah baru nih. Karena dia udah ikut gue. Jangan lah lawan. Jadi kita musuhnya apa sih RDAY? Setan bu. Kayak saya nih nyuruh ibu sholat. Kan banyak tuh bu di YouTube yang jelek-jelekin saya. Dibilang haji nenen. Gak apa-apa haji nenen. Emang hobi saya nenen. Tapi kan gak gitu juga. Ibu lawan. Harus lawan. Pasti lunas. Pasti anak saya sembuh. Tiap hari sambil makan. Sambil nyuci baju. Sambil bebenah. Pak Haji kok yakin kalau saya sukses? Kan ibu udah ditinggal suaminya 20 tahun yang lalu. Kok masih cantik? Kok masih tegar? Kok masih bisa? Buktiin bu sama setan bahwa ibu berhasil. Tapi kalau ibu nggak buktiin, setan tepuk tangan. Ini setan lagi tepuk tangan bu, yang nonton YouTube setan-setan lagi tepuk tangan. Terutama kan yang nggak suka sama ilmunya saya, suruh baca Quran. Nggak suka, suruh saya, Pak Haji, kenapa sih sedekah harus dipaksa? Harus, karena sedekah tolak bala. Harus sedekah subuh. Harus sedekah Jumat barokah 1 juta harus. Karena itu tolak bala. Mana gue udah sedekah, tapi hajat gue belum terkabul. Gak mungkin terkabul sampai kiamat. Kenapa? Karena lo julid. Karena lo gibah. Sama siapa? Sama mantu. Sama siapa? Sama anak. Sama siapa? Sama cucu. Sama siapa? Sama tetangga. Nggak boleh bu. Kalau kita julid atau gibah,
Dosanya dia pindah ke kita, pahala kita pindah ke dia. Itu otomatis. Jadi sedekahnya ibu minus. Baca Qur'annya ibu minus. Tahajud ibu minus. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita julid sama dia. Kita gibah. Nah, nggak boleh. Jadi sebenarnya gampang dong Pak Haji, saya bisa punya penghasilan 10 miliar. Bisa Bu. Pasti bisa. Pasti bisa. Saya pede, pasti bisa. Tinggal ibu sering-sering aja datang ke RDAY. Kalau ada uang ibu sedekah. Kalau nggak ada uang ibu seneng-seneng sama anak yatim. Begitu aja. Masa ibu penghasilan 10 miliar cuma datang sekali terkabul. Nggak setuju gua. Masa ibu pengen penghasilan 10 miliar datang 10 kali langsung terkabul. Nggak mau gua. Gue yang duluan yang protes. Allah, kalau semuanya begini, tamu saya penuh dong. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Saya nggak mau. Begitu. Jadi ibu datang lagi besok. Ijab. Kalau ibu ada uang, ibu sedekah. Kalau nggak ada uang, siapa? Hah? Ya, ya, duduk. Ayo duduk. Nggak apa-apa, duduk doang kan ibu nggak saya syuting. Dah, yang saya syuting saya. Ayo duduk. Ayo, yang di syuting saya. Ayo duduk. Yang anak gadis Medan. Hah? Yang kemarin kita foto, yang foto-foto itu saya. Iya. Foto. Iya. Nah, Jadi ibu paksain gimana caranya. Bisa nggak bisa paksain. Bisa nggak bisa paksain. Ibu harus yakin bahwa ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Pak Haji, kapan saya bisa punya penghasilan 10 miliar? Jangan nanya kapan. Berbuat. Berbuat. Berbuat dan berbuat. Ada tamu RDAY, Pak Haji saya udah 3 kali datang kok saya penghasilan nggak 10 miliar. Nggak mungkin. Gue sabdain nggak mungkin. Kalau baru datang 3 kali 10 miliar semua orang mau dong. Yang ada pasien saya antri. Kalau orang datang 10 kali cair 10 miliar antri dong semua orang. Nggak mau. Gue bilang sama Allah, tahan dulu Allah. Tahan dulu, ngapain kasih 10 miliar. Berbuat Bu, datang lagi ibu ijab. Datang lagi ibu ijab. Haji Marco Bu, bisa cair 460 miliar. Dia datang dari 2014. Ijab dari 2014. Baru cairnya 2025. Ah, berapa tahun lo hitung coba 2014 sampai 2025? 11 tahun. Iya, terus berbuat. Kita nggak tahu, orang kita nggak kerja kan, kita nggak kerja. Berbuat. Ini mah enggak. Berharap. Itu namanya ilmu setan. Nggak boleh. Berbuat. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu nggak boleh ngeluh. Lihat anak nggak boleh ngeluh. Lihat mantu nggak boleh ngeluh. Lihat cucu nggak boleh ngeluh. Tapi apa? Berbuat. Ibu gendong cucunya sambil ibu menina bobokan. Ingat gak zaman dulu? Kalau kita punya nenek sambil gendong anaknya kan sambil dinyanyiin. Nina bobo. Oh, Nina bobo. Sambil nyanyi. Ibu juga bilang. Pasti cair. 10 miliar pasti cair. 2026. Berangkat umroh sekeluarga. Saya anak mantu cucu. Pasti berangkat haji 2026. Sambil nyanyi Bu. Ya. Lawan tuh setan. Karena setan tuh bisikin dari segala arah. Dari kuping. Dari mana aja. Gak mungkin. Gak mungkin lo bisa berangkat haji. Orang hajinya visa Furoda 1 miliar. Lo duit dari mana? Tuh setan. Lawan Bu. Pasti bisa. Iya, setan tuh dari mana aja Bu? Dari medsos juga ada setannya. Kok medsos ada setannya? Lah tuh yang bully saya emang gak banyak? Banyak Bu, ada 10 orang udah mati 6, tinggal 4 yang belum mati. Pasti mati. Lawan terus, pasti mati. Pasti mati, gitu. Udah 6 yang mati Bu, alhamdulillah. Tinggal 4 lagi yang belum.
Ibu juga mesti lawan. Saya jangan lawan. Pasti. Tapi ibu kan anak sakit. Mantu yang tadi jualan teh sekarang nggak jualan. Ngurusin suaminya yang itu isinya penderitaan. Bisa gak diganti dengan semangat? Bisa? Oke, apalagi? Saya ngomongnya agak menggebu-gebu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya kan, daripada saya sambit HP. Ini kan Agak menggelegar. agak menggelegar. Ya intinya saya minta dibantu solusi gitu aja. Solusinya dari Allah, Bu, nggak Iya. mungkin dari saya. Kan ayatnya gini, Bu, di Al-Quran. Kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Jadi ibu niat aja, nanti Allah yang wujudin. Jadi ibu jangan sekali-kali berusaha minjem sana, minjem sini. Jangan. Udah ibu niatin. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Lagi masak. Lagi ngedong cucu. Lagi mandiin cucu. Lagi bebenah. Pasti cair 10 miliar minggu ini. Belum cair. Pasti cair minggu ini. Pasti cair minggu ini. Bu, ibu jangan kalah sama presiden kita yang sekarang, Bu. Namanya siapa presiden kita sekarang? Pak Prabowo. Ingat gak dulu dia waktu tampil jadi wakil presiden sama Megawati? Jadi gak dia? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi. Sama Hatta Rajasa. Dia jadi presiden, Hatta Rajasa jadi wakilnya. Jadi gak dia? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi. Dia jadi presiden. Wakilnya Sandiaga Uno. Jadi gak? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi jadi presiden. Wakilnya Gibran. Jadi. Berapa kali tuh, Bu? 5 kali. Ya betul? Nah ibu juga begitu. Lawan setan, Bu. Lawan setan. Lawan setan. Lawan setan. Begitu. Nanti ibu pasti menang-menang. Sekarang setan yang menang gak apa-apa. Besok lo gue lawan lo setan. Begitu, Bu. Penjarain semuanya. Bahasanya begitu. Si setan-setan itu. Bisa? Harus bisa lah. Tapi kalau ibu lemes nih. Kalau lemes gimana? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, lawan. Bu, kalau kita baca Quran, setan gak mau, Bu. Heran nih ibu ditidurin sama setan. Dibekep, dibikin mimpi. Kalau ibu berhasil bangun, ibu baca Quran, setan gelayutin di mata, herannya ngantuk. Herannya mau kentut, herannya mau pipis. Betul? Itu setan, Bu. Kok nggak dilawan? Lawan lah. Saya juga begitu, Bu. Saya bikin ibu motivasi. Emang setan nggak goda? Goda, Bu. Setannya goda. Tapi saya lawan. Pasti saya bisa bangkitin ibu. Pasti saya bisa sabdain ibu. Pasti saya bisa sabdain ibu. Pasti ibu bisa punya penghasilan 10 miliar. Pasti ibu bisa saya berangkatin umroh gratis. Pasti ibu saya berangkatin haji gratis. Pasti. Uangnya siapa? Allah. Iya, uangnya Allah. Cuma numpang di saya. Ibu saya berangkatin umroh gratis keluarga. Ibu saya berangkatin haji gratis. Kapan Pak Haji? Akhir tahun inilah. Tapi ibu praktekin dulu. Nyambung maksud saya? Ya. Oke, coba apa lagi yang mau diobrolin? Yang mau ditanyain lagi apa lagi? Ayo biar semangat. Gimana ya? Ibu bisa nggak boleh gibah sama julid sama mantu sama anak? Ini beberapa hari ini saya udah mulai, maksudnya saya ingat, saya mau ke Pak Dwi Susanto, ke Pak Haji. Itu sebelumnya tuh ada 2 minggu yang lalu Pak, saya mimpi datang ke RDAY. Walaupun lingkungannya dalam mimpinya beda. Terus saya peluk seseorang, nggak tahu namanya siapa. Haji Marco. Mbak. Dia nggak ngaceng-ngaceng. Dipeluk sama ibu pasti ngaceng. Gitu. Dan terus saya niatin, ya pokoknya nanti kalau udah ongkosnya cukup, saya pasti berangkat. Udah. Terus?
Ayo dong. Iya. Gua aja tadi ngomongnya semangat menggebu-gebu, lo ngomongnya ao. Setannya tepuk tangan. Iya, ditanyain ya. Apa? Kalau enggak ke depannya saya harus usaha apa ya Pak buat anak saya yang itu istrinya, anak saya itu biar laris gitu. Ajarin. Kasih air cebokan. Ajarin. Iya Ibu, anak Ibu kan, menantu Ibu ya, jualan es teh. Iya, kalau di RDA itu, Ibu bangun pagi, Ibu sebelum pipis, itu dicebok, pakai cebokan dulu, buat cebok dulu, tapi belum pipis ya Bu, jadi dicuci memesnya, kemaluannya ditampung sama ini, sama ember, kalau enggak sama baskom. Ya niatnya dengan mengharap doa Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah amin anak yatim kadang BB dan dari Bapak Haji Suwanto Bisondo, Ibu pakai sambil semprot ya, pakai selang atau apa, dengan wasilnya anak yatim kadang BB dari Bapak Haji Suwanto Bisondo, pasti dagangan anak saya laris dan laku. Cina mau nganterin makanan pesanan gue bos. Laku dagangan Claudia rame. bos. Keuntungannya Artis lebih dari 1 juta per hari. Ethiopia. Kayak gitu. Jadi paginya Ibu siramin air cebokannya itu di depan warungnya atau tokonya. Sampai bilang juga sama tadi, pasti laris, pasti rame, pasti hari ini punya keuntungan 1 juta per hari. Pasti harus yakin. Itu. Terus Pak Haji tadi saya terangin tentang itu Pak Haji, tentang gibah. Jadi Pak Haji percuma kata Pak Haji kalau Ibu telah berbuat sesuatu, misalnya ibadahnya, sedekahnya, ataupun yang lain-lainnya kebaikan Ibu, tapi kalau Ibu masih tetap melakukan gibah. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kejelekan orang lain itu Ibu bilang, wah si ini kan orang gak benar gitu. Terus Ibu ngomong sama tetangga-tetangga. Itu namanya gibah. Dan itu dosanya itu seperti Ibu makan daging saudaranya sendiri, bangkai sendiri, saudara sendiri. Itu nggak boleh gibah. Dan gibah juga bukan hanya untuk tetangga atau ngomongin orang ya, tapi juga gibah itu juga misalnya Ibu ngomongin Allah, aku kan udah sholat, tapi mana Allah gitu, rezekinya aku belum juga, masa setiap tahun aku ditagih orang bayar utang, terus utangku nggak beres-beres. Itu gibah sama Allah. Pak Agus Sukoco nanti mau ke Kelapa Gading. Dan kalau yang disebut dengan Pak Haji itu nggak boleh Ketan namanya Susu Kemayoran julid. sama mau Julid ke itu artinya itu kalau dia Ibu merasa nggak suka atau iri ketika tetangga misalnya mendapatkan rezeki, misalnya tetangganya bikin rumah, terus Ibu mulai ngomongin kejelekan itu sama tetangga, sama teman-teman Ibu, bilang wah dia bikin rumah juga karena kan pasti jadi hasil korupsi. Jadi Ibu komenin orang yang sedang mendapat rezeki itu, Ibu komenin dengan kata-kata yang sinis dan negatif. Misalnya Ibu jelek-jelekin, itu juga sama juga dosanya seperti Ibu berbuat zina sama bapak kandung sendiri. Nah itulah dosanya gibah dan juga dosanya gibah dan juga itu yang nggak boleh dilakukan sama Ibu ketika Ibu melakukan melakukan ibadah-ibadah yang ada di RDAI. Itu harus dihilangkan gibah maupun julid gitu Bu. Jadi kalau gibah itu lebih ke menjelek-jelekan orang, walaupun memang betul dia tuh berbuat suatu kejahatan atau kejelekan, itu namanya gibah. Dan kalau julid itu merasa iri ketika orang lain dapat rezeki dan Ibu mulai ngomongin orang itu dengan kata-kata yang jelek maupun kata-kata yang negatif dan memojokkan orang itu seolah-olah orang itu telah berbuat kesalahan. Itu Ibu. Ada yang Ibu tanyakan lagi mana gibah atau apa? Ini Pak,
Kalau fitnah beda ya. Kalau fitnah itu orang lain tidak berbuat suatu kejahatan, tapi ibu bilang bahwa orang itu telah berbuat kejahatan, itu namanya fitnah. Dan dosanya itu sama juga kita melakukan suatu pembunuhan, lebih kejam daripada dosa pembunuhan orang. Misalnya orang itu ibu bilang, wah orang itu kan udah pernah melakukan pelecehan seks, itu padahal orang itu enggak. Nah itu yang disebut dengan fitnah. Oh gini. Jadi fitnah, gibah itu beda, maupun itu julid gitu. Jadi ibu nggak boleh sama sekali, karena fitnah dan julid juga gibah itu salah satu rangkuman dari sifat yang 18 yang ada di yang di badan lembaran yang ibu dikasih sama Pak Haji itu, kayak gitu Bu. Jadi diusahain jangan sampai ada, jangankan 2 atau 3 atau 10, 1 aja nggak boleh. Misalnya Pak Haji, misalnya ibu tulis, kadang ibu bilang, saya suka mikir Pak Haji, kata Pak Haji lebih gede mikir atau hajat atau gede mikir, gitu kan pastinya ibu lebih gede hajat. Jadi usahain jangan diadain lagi dalam diri ibu tentang mikir atau enggak gundah, ibu merasa nggak bisa tidur, kepikiran terus, itu juga ada kaitannya dengan sifat-sifat 18. Coba kamu pakai dulu kerudungnya, kan belum ada orang Buddha pakai kerudung. Orang Buddha pakai kerudung coba. Ya ibu, ada yang mau tanya lagi ke Pak Haji? Jadi ibu mesti semangat dulu. Harus ngomongnya di depannya pasti cair 10 miliar, pasti cair Bu. Pernah gak ibu orang Buddha pakai kerudung? Ini orang Buddha. Agama lo apa? Buddha. Ini lagi latihan sholat. Kemarin pakai mukena kayak pocong-pocongan. Jadi Buddha Pak, tapi tahajud tiap malam kemari. Iya. Umurnya mau tahu Pak? 69 tahun. Masih gadis. Kemarin kita bawa ke Sukopindo alat laminnya. Retak. Iya, dibawa ke Sukopindo. Kita mau minta sertifikat. Ya aduh. Kayak mak lampir. Oh iya. Oh iya. Buddha pakai kerudung. Kemarin dia pakai itu Pak. Pakai mukena. Iya. Belum masih Buddha. Dia pakai mukena lagi latihan sholat. Pas dia pakai mukena, setan banyak pada datang. Sekarang temennya. Sekarang temennya. Aduh. Ini tamu RDAY yang luar biasa. Ada 13 orang Buddha yang pasien RDAY ya. Salah satunya dia. Ya, tinggal digelodok dia di Ayam Huruk. Saya Buddha Gongson, Pak. Buddha? Gongson Jepang itu. Oh, Buddha Jepang. Gong. Oh, bukan gosong ya? Oh iya. Soalnya kakakku penceramah. Oh, kakaknya penceramah. Iya, kalau dia pengkhianat. Kayak Pak Haji gitu pintar. Oke, kayak Pak Haji itu pintar. Ini luar biasa loh Pak. Kalau di masjid Pak, jadi anak yatim senang sama dia. Minta diajarin bahasa Mandarin. Malah diajarin bahasa Papua. Jadi anak yatimnya pada bengong. Iya Pak, cari guru biar pintar, gajinya gede. Iya. Dia ngajarin bahasa Papua. Mukanya sih muka Cina, tapi bahasa Papua. Cina lahir ya, totok dari sana. Jadi lah. Tua si Toto saya. Kamu lahir di mana? Saya di Solo. Dia di Solo. Ya. Makanya aku kan udah ngomong. Iya. Tapi dia nggak bisa makan itu Pak, nggak bisa makan nasi liwet Pak. Nggak bisa dia. Kalau makan nasi liwet, belepotan mukanya Pak. Iya. Tapi mau bikin ayam sop jagung, nggak ada waktu. Kalau babi dia makan babi. Oh dia juara 1 kalau babi. Malah dia tidur sama babi. Aduh, dia lucu Pak. Dia kalau kesini pasti bawa makanan Cina, pasti. Saya tuh sukanya roti Swiss, pasti dia bawa. Juhi asam kal, pasti dia bawa. Bakso pikul, pasti dia bawa. Empek-empek 7 ulu, asam kal, pasti dia bawa. Ini dia bawa. Ada yang lebih enak lagi di Apa tuh?
dari asli dari Palembang. Ya udah, kamu datang besok ya, bawa ya. Hari Sabtu aja. Iya. Itu ya teman saya kan anaknya artis. Ya. Aku nraktir dia itu cuma saya 300. Ya udah, lo beli dah, ntar gue bayar. Berapapun gue beli. Yang penting yang dijual muka lo dulu. Bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Ya, senyum ya. Ah? Ya. Iya. Ketawa saya kan. Tadi juga harus kayak dulu sih dulu nonton dulu. Oh Bapak? Ya. Oh. Bukan terus saya. Udah senang itu, Pak. Ya, bakso pikul. Oke. Jadi dia beli bakso pikul, Pak. Nggak taunya pemilik bakso pikul pasien saya yang di ASMK. Itu yang makan rame. Rame gak yang makan? Nggak pernah sepi. Yang makan orang Cina lagi. Semua yang makan orang Cina semua bakso pikul. Namanya bakso pikul. Bakso pikul, ASMK Pasar Pagi Lama. Bakso pikul, ASMK Pasar Pagi Lama. Cicandra itu loh Pak, kan sampingnya. Ya, udah berapa umurnya? Saya Ini 69. 50 lebih. Alah udah, lo bohongin lo. 69. Ini udah kadaluarsa. Ini makanya awet muda karena dia tiap hari kalau kesini minum susu kebo. Makanya kalau kesini dia disundul sama kebo. Hah? Celana dalam. Oh, diusap di muka lo. Tuh, Bu. Celana dalam diusap di mukanya. Hah? Bisa, Bu. Ibu kalau mau, kan celana dalam jadi manjur. Kenapa ibu nggak beli celana dalam dia aja sekarang? Aduh. Nggak cukup ya Bu ya? Nggak cukup celana dalamnya ya? Buat gosok muka. Buat gosok muka, bukan dipakai. Kan tadi dia bilang, mukanya kok cantik, kata. Kan dia jawab, ya saya gosok pakai celana dalam saya. Ah? Diajarin Pak Haji. Iya, tiap hari ya. Digosok ya, muka kamu ya. Tuh. Kalau saya ekstrim sekarang Pak. Dulu kan kelotokan ya. Ya, Tenang, sekarang enak. enak. Enggak. Ini Bu, celana dalam dibalik. BH-nya dibalik. Iya, semua. Celana dalam dibalik. Semua. Bapak nggak percaya, kasih lihat dulu. Kadang-kadang Pak Haji ya, saya bukan nama sholat kan terbalik. Iya. Mau sholat Jadi gini Bu, orang yang pakai celana dalam dibalik tiap hari ada aja uangnya. Tiap hari ada aja uangnya, uang masuk. Misalkan dia tukang parkir ya. Ada aja bawa duit gope tiap hari tukang parkir. Tukang masak, ada aja gope. seperti saya nggak adanya Pak, pernah apa pun nggak ada. Gampang, ibu pakai celana dalam dibalik, tengahnya yang alat kelaminnya mesti dibolongin dulu biar napas. Ibu kan nggak napas tuh alat kelaminnya, harus napas. Ya. Bolonginnya pakai ini Pak Haji. Pakai rokok. Pakai rokok. Disundut. Sundut ya. Bolongnya semua. Berapa biji kok dipakai kayak gitu? Iya, Dibolongnya semua. dibolongin, kasih napas. Jadi angin segar. Seliwir-seliwir. Jadi ibu kalau duduk nggak boleh rapat, mesti megar. Jadi biar tawon masuk. Bukannya kita kalau dipakai apa terbalik gitu? Iya. Oke. Ya, jadi orang pakai celana dalam dibalik Bu, nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis. Dia kalau nggak pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, rumahnya kebakaran. Ya betul? Iya, saya. Alah, mana mic-nya? Suruh cerita dulu nih. Pegang mic-nya, pegang mic. Ayo lo ngomong dulu mic-nya dulu. Pegang mic, megang mic, megang mic. Ayo. Iya, waktu Deketin. itu Pak Haji kan ngomong, kamu celana dalam udah balik belum? Dia udah belum. Nggak taunya saya pas masak itu apinya keluar. Kan Pak Haji wanti-wanti saya. Iya. Terus saya pernah nih Pak ke Tanjung Lesung. Masuk ri ikan itu kan ditraktir satu Iya. malam 3 juta. Masuk ri saya bingung Pak. Saya Deketin mic-nya, deketin mic-nya. colek 9 kali keluar loh ringnya. Oh ya? Terus Jadi Pak, duri udah masuk ke dalam leher. iya keluar. Nggak bisa keluar. Akhirnya kamu colek alat kelamin kamu. Terus 9 kamu kali. masukin, durinya keluar. Heeh. Wow. Saya aja kaget loh Pak. Durinya Haji Marco. Colek. Terus Pak, payung saya kan hilang tuh. Saya colek biar balik loh Pak. Ini Payungnya? tadinya galak sama aku. Pak ada nggak payung saya? Nggak ada. Saya dibentak, saya diemin ya. Saya Deketin kan mic-nya, nggak mau- deketin mic-nya. Saya kan nggak mau emosi ya Pak ya. Iya. Katanya sifat 18 tuh ya. Ya udah saya diem. Ci ini no payungnya. Iya makasih saya bilang.
Saya dulu tukang berdebat, tak sekarang. Sekarang enggak ya? Praktekin ilmu 18 ya? Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Untuk Enci, 69 tahun, agamanya Buddha Gosong. Son.